dikapteni oleh Pak Hamam, yang pasti kemarin Agustus sudah berhasil dokumen Stranas AI Indonesia. Nanti mungkin Pak Hamam akan cerita itu lebih detail. Sementara kami sebagai Indonesia AI Society akan berceritakan, mengajak ke para audiens ya, teman-teman yang para pegiat, baik yang sudah bergabung maupun yang nanti tertarik untuk bergabung, bersama-sama kita membangun ekosistem AI Indonesia. Karena Indonesia ini perlu maju bersama. Kalau kita lihat negara lain sudah jauh maju, kita tidak boleh ketinggalan. Potensi kita sangat besar. SDA, SDM kita luar biasa. Nanti mungkin di diskusi kita bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih, Mbak Laura. Saya kembalikan. Terima kasih, Dr. Lukas. Berikutnya, Dr. Haman, silakan melakukan brief intro. Ya, selamat sore semua. Terima kasih. Saya diajak Pak Lukas nih sebenarnya untuk ikut di dalam acara kita yang sungguh merupakan sebuah milestone ya, terutama karena kita sekarang sedang masuk ke era artificial intelligence sebagai bagian daripada banyaknya teknologi revolusi industri 4.0 ya. Nah, AI sekarang mendapatkan perhatian karena diharapkan akan mendisrupt ya. Setelah kita mengembangkan AI itu, mungkin AI diawali tahun 60-an. Saya sendiri memulai pada saat saya masih kuliah di ITB, pada tugas akhir saya gitu ya. Kemudian dilanjutkan ke master sampai ke doktor, itu semua melihat perjalanan AI, dan sekarang lah mungkin adalah zaman-zaman emas untuk kebangkitan artificial intelligence. Dan saya terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya di IIS ya, yang diorkestrasi lah oleh Pak Lukas ini, sangat mendukung kita untuk menerobos berbagai nanti yang saya akan ceritakan di dalam paparan-paparan kita terkait dengan bagaimana Indonesia memasuki era kecerdasan artifisial ataupun artificial intelligence ini dengan kecepatan penuh gitu ya, dengan menguatkan sumber daya manusianya. Saya kira demikian brief introduction untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Haman. Lalu berikutnya saya persilakan Bapak Egy untuk memberikan brief introduction. Oke, selamat sore semuanya, selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Ini kesempatan yang sangat terhormat untuk saya untuk memperkenalkan AI di Alibaba Cloud seperti apa. Saya sendiri merupakan solution architect untuk Alibaba Cloud seperti yang tadi Ibu Laura sudah infokan. Di sini juga saya akan banyak belajar lah dari Pak Lukas dan juga Pak Hamam. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak Egy. Berikutnya saya akan menyampaikan rundown agenda acara pada hari ini. Jadi untuk sesi pertama akan dipimpin oleh Bapak Egy, dan beliau akan menyampaikan mengenai Introduction to AI Challenge and PI. Lalu untuk sesi berikutnya Dr. Haman akan menyampaikan topik mengenai Building an Innovation Ecosystem for Indonesia 2045. Dan berikutnya Dr. Lukas akan menyampaikan mengenai era AI di Indonesian Society. Dan untuk penutupan acara ini akan ada sesi Q&A dan wrap up. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai apapun, mengenai apa saja topik yang diberitakan oleh para pembicara, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di chat pada Zoom hari ini. Jadi ada di Zoom ini ada chat, nanti kita akan membahas semua Q&A-nya di akhir acara. Ya, baiklah, berikutnya saya persilahkan Bapak Egy untuk langsung suaranya, oke. Terima kasih ya, Bu Laura. Oke, saya cobain headset. Ya,
Hari ini saya akan membawakan topik mengenai Alibaba Cloud Global AI Innovation Challenge. Jadi di sini itu Alibaba Cloud menyelenggarakan sebuah event AI Challenge. Oke. Kita akan compete. Saya sangat berharap sih tim Indonesia ada beberapa perwakilan yang maju ke sini. Karena saya percaya bangsa Indonesia itu bangsa yang cerdas dan kuat lah. Nah, untuk eventnya sendiri kita akan mulai dari tanggal openingnya dari tanggal 17 September, oke. Terus dari itu di tanggal 1 November kita akan berakhir di ronde pertamanya. Di tanggal 4 November kita akan rilis siapa aja yang bisa masuk ke ronde kedua. Oke, tanggal 22 November ronde keduanya berakhir, dan di tanggal 27 November tahun ini akan diumumkan pemenangnya siapa. Nah, terus dari itu kemudian apa aja sih kriterianya yang bisa kita semua bisa partisipasi? Oke. Yang pertama itu adalah AI plus Internet Application. Artinya di dalamnya ini mungkin ada yang berhubungan dengan e-commerce. Nah, mungkin yang contoh-contoh paling simpel biasanya kayak customer recommendation. Cuma kan itu kan biasanya udah umum ya, kita bisa cari yang lebih spesifik, yang lebih unik lah. Nah, terus itu kemudian juga ada yang dari sosial media, ada short form videos. Nah, terus itu yang di bagian kedua ada AI plus industrial production. Mungkin nanti Pak Lukas juga akan membawakan ya kan bahwa ya itu sebenarnya nggak cuman yang standar kayak tadi saya cerita lah customer recommendation, pasti ada, kita akan bisa masuk ke field-field tertentu lah, misalnya ke manufacturing, terus dari itu digabungin dengan IoT atau apapun sehingga jadi robotika. Nah, itu bisa macam-macam lah peruntukannya. Terus itu yang ketiga itu adalah AI for good ya. Jadi di sini bukan ke arah sisi bisnis tapi lebih ke arah sosial. Nah, nanti mungkin ini bisa di-share juga, oke, ke panitianya. Dari panitia bisa di-share ke para peserta di sini sekarang. Nanti kita bisa share URL-nya, oke. Nah, siapa aja sih yang bisa ikutan? Yang bisa ikutan di dalam AI Challenge ini bisa dari developer, terus itu research guy, terus gitu inovator. Nah, terus gitu yang pasti pada waktu mengikuti challenge ini wajib menggunakan Alibaba Cloud punya produk, oke, dan harus menggunakan platform artificial intelligence. Mungkin saya akan sekilas bahas sedikit, oke. Cuma saya quick aja. Nah, terus itu jadi kriterianya itu adalah kita melihat dari sisi inovasi dan kreativitasnya, terus itu kompleksitas teknikalnya seperti apa, dan kemungkinan untuk diimplementasikan dalam skala besar. Oke. Dan yang terakhir itu adalah nilainya, nilai bisnis atau sosialnya, seberapa besar sih impact-nya? Biasalah, kalau kita bikin produk harus ada impact-nya kan. Impact-nya seberapa besar. Seperti itu. Sementara untuk yang berikutnya adalah hadiah ya. Hadiah dan resource yang bisa didapatkan oleh para peserta AI Challenge ini, salah satunya adalah kupon untuk semua peserta untuk menggunakan Alibaba Cloud. Terus itu kemudian dataset-nya. Kalau misalnya ada dataset sendiri ya silahkan dibawa. Cuman kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa bantu hubungkan dengan orang HQ kami, Alibaba Cloud HQ. Nah, terus itu ada exclusive training session sama technical support dari Alibaba Cloud Expert. Ini juga akan berhubungan dengan technical expertnya itu langsung dari Alibaba Cloud HQ ya. Nah, sementara untuk rewards-nya sendiri, totalnya itu adalah 55.000 bentuknya cash, uang tunai. Terus itu untuk yang lainnya adalah 30.000 untuk kredit platform artificial intelligence. Terus itu kemudian ada 30.000 US dollar, bentuknya itu adalah Alibaba Cloud service ya. Nah, sementara untuk benefit yang lain seperti sertifikat pemenang, terus begitu menjadi MVP Alibaba Cloud atau most value player ya biasanya, most value player yang Alibaba Cloud. Terus itu kemudian ada global exposure ya. Pasti ntar produknya udah jadi, maksudnya produk ini akan dikenalkan lah ke beberapa negara juga seperti itu. Nah, saya simpel aja langsung. Kita kan tadi kan karena ada kebutuhan PAI, sebenarnya PAI apa? Jadi PAI sebenarnya seperti ini, platform artificial intelligence. Nah, di sini ada beberapa macam pilihannya, ada computer vision, terus itu ada juga kita masuk ini yang simpelnya kita bisa kita select lah objek yang mana. Ini untuk yang object detection, oke. Siapa tahu bisa aja nanti dari tim Artificial Intelligence Indonesia Society bisa bikin platform kayak gitu juga kan, keren juga tuh. Saya sih berangkatnya sih ada juga sih.
Nah, terus kayak gitu bisa juga yang modelan seperti ini. Oke, jadi ini jadi dari yang beginner, intermediate, terus itu advance seperti yang Jupyter Notebook, kita ada tools-nya, platformnya seperti itu. Nah, nanti dari sini kita bisa masuk ke binary classification. Kurang lebih seperti itu, kalau misalnya dari Alibaba Cloud mengenai AI Challenge dan juga platform Alibaba Cloud seperti apa secara sekilas, nanti bisa hubungi kami juga ya. Bisa kontak ke saya atau ke Laura juga. Seperti itu. Demikian, Laura. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Egy atas pemaparannya mengenai Introduction to AI Challenge and Pi. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir sore hari ini, saya juga sudah share mengenai link yang tadi Bapak Egy sampaikan di chat Zoom Room. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan apapun untuk para pembicara, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya di chat room di Zoom ini, dan kita akan membahas Q&A dari Bapak Ibu sekalian di akhir acara. Dan berikutnya kita akan mendengarkan dari Dr. Insinyur Hamandriza selaku Presiden dari BPPT mengenai Building an Innovation Ecosystem for Indonesia 2045. Ya, saya persilahkan kepada Dr. Hamandriza untuk memulai pemaparan topik pada sore hari ini. Ya, Bapak Dr. Hamandriza bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih nih untuk kesempatannya. Saya hadir sebagai salah satu pemateri di dalam Global AI Innovation Challenge, ya, webinar yang dilaksanakan oleh Alibaba Cloud, dan saya sungguh berterima kasih untuk kesempatan kita membahas mengenai perkembangan kecerdasan artifisial khususnya di negara tercinta kita, Indonesia. Dan untuk memulai ini saya akan putarkan satu video untuk kita simak bersama-sama. Saya persilakan dari Humas BPPT, silakan ditampilkan videonya. Menyadari bahwa bangsa yang menguasai teknologi akan menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Riset dan Teknologi yang juga merangkap sebagai Kepala BRIN untuk mengkoordinasi strategi nasional kecerdasan artifisial. Kita ingin, karena sekarang ada AI, ada artificial intelligence yang bisa membantu kita dalam hal yang bersifat teknis, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi kita menjadi lebih ringan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengkoordinasi Quadruple Helix untuk menyusun stranas kecerdasan artifisial yang memuat area fokus dan bidang prioritas dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pembangunan nasional. Ada 4 area fokus kecerdasan artifisial, yaitu etika dan kebijakan, pengembangan talenta kecerdasan artifisial Indonesia, data dan infrastruktur, riset dan inovasi industri. Sementara pada bidang prioritas, ada 5 bidang prioritas yang dipilih berdasarkan suatu kriteria dan dilaksanakan melalui konsorsium nasional atau kerjasama internasional, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas. Stranas Artifisial Indonesia 2020-2045 mempunyai tagline Towards Indonesia Vision 2045 dengan 4 buah misi, yaitu mewujudkan kecerdasan artifisial yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menyiapkan talenta kecerdasan artifisial yang berdaya saing dan berkarakter, mewujudkan ekosistem data dan infrastruktur yang mendukung kontribusi kecerdasan artifisial untuk kepentingan negara,
menumbuh kembangkan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi kecerdasan artifisial guna mengakselerasi reformasi birokrasi serta industri nasional yang unggul. Dengan adanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045, optimis Indonesia akan menjadi salah satu negara terdepan yang mampu menguasai kecerdasan artifisial di segala bidang sehingga memiliki daya saing tinggi secara global. Baik, terima kasih. Itu merupakan pembuka dari sebuah konteks di mana kita ingin mengembangkan kecerdasan artifisial di Indonesia itu sebagai sebuah inovasi, sebagai sebuah ekosistem inovasi yang sesungguhnya akan membawa Indonesia itu sebagai negara terdepan di dunia. Malah kita sudah mendengar keinginan visi Indonesia 100 tahun merdeka, Indonesia 2045 untuk menjadikan Indonesia top 5 largest economies in the world, gitu. Ya, yang saat ini tentu saja kita tidak perlu lengah, ya, apalagi di tengah pandemi COVID, di mana kita harus melakukan economic recovery untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kembali. Setelah sekarang ini di semester 1 kita mengalami kontraksi ekonomi minus 5,32, ya. Sehingga there is a lot for catching up our growth, ya, economic growth. We need to establish engine for growth, dan salah satunya adalah melalui ekosistem inovasi. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan bahwa seluruh dunia sedang memasuki revolusi industri 4.0, dan itu ditandai dengan penguasaan berbagai teknologi yang mengantarkan kita kepada cyber physical system. Ya. Cyber physical system itulah yang sekarang membutuhkan kecerdasan artifisial seperti artificial intelligence, Internet of Things, big data, ada augmented reality, ada cloud computing, seperti apa yang didorong oleh Alibaba sekarang. Alibaba Cloud adalah menyediakan sebuah platform untuk melakukan seluruh pengembangan dari teknologi-teknologi, utamanya adalah use cases di dalam kita membangun cyber physical system ini. Jadi sesungguhnya pertanyaan bagi kita semua adalah, are we ready for industri 4.0 ini? Karena kita meyakini bahwa industri 4.0 ini akan membawa Indonesia menjadi Indonesia 4.0. Dan di dalam pencapaian Making Indonesia 4.0 yang merupakan strategi kemajuan industri Indonesia, kita bisa melihat bahwa di antara 10 national priority strategies ini yang mengantarkan kita menjadi top nations in the world, gitu, adalah building the national infrastructure, ya, dan the formation of innovation ecosystem. Selain tentu saja ada hal-hal lain seperti mengattract foreign direct investment, improvement of human resource quality, giving incentive for technology investment, and many other things, ya. Tapi kalau kita lihat the formation of innovation ecosystem itu sebenarnya adalah jawaban terhadap tantangan Indonesia untuk menjadi ekonomi terkuat di dunia di 2030. Jadi, rekan-rekan semua, the national digital infrastructures, ya, yang ada di sini, building national digital infrastructure,
will consist of all of this foundation technology. Apakah itu AI, apakah itu cloud computing yang akan memberikan provide faster access to data, software, platform, and analytical capabilities, apakah itu terkait dengan IoT dan robotik, maupun big data and analytics ya. Jadi ini semua akan menyadarkan kita ya bahwa kepentingan membangun digital infrastructure seperti cloud services dan AI itu menjadi tantangan bagi anak bangsa ya untuk menghasilkan yang kita sebut innovation ecosystem ya yang terdiri dari berbagai stakeholder ataupun pemangku kepentingan industri ya supaya dia memiliki competitive edge, memiliki daya saing, universities yang menyediakan resources dan research institution yang melakukan research for AI, serta pemerintah yang memberikan regulatory framework serta mendorong khususnya seperti BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi bagian dari pemerintah bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Bisa disebut triple helix seperti di sini. Ada yang menyebutkannya quad helix. Kita mengikutkan komunitas seperti IAIS yang dijalankan oleh Pak Lukas di sini, ya. Alibaba Cloud sebagai bagian daripada industri, ya, serta media yang biasanya akan menyertai seluruh upaya kita untuk membangun innovation ecosystem. Dan inilah yang dinyatakan di dalam strategi nasional kecerdasan artifisial yang telah diluncurkan bersama-sama dengan Menteri Riset Teknologi Prof. Bambang Brojonegoro. Pada saat itu hadir Wakil Presiden, seyogianya Pak Presiden sendiri yang akan hadir. Ya, pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial bertujuan untuk memberikan peningkatan produktivitas. Dan kalau kita yakin bahwa produktivitas bagi pembangunan nasional itu membutuhkan investasi dan mempersiapkan sumber daya manusia, talenta, ya, dari artificial intelligence ini untuk mendorong berbagai inovasi di berbagai sektor. Saya pikir semangat daripada global AI competition yang dilaksanakan oleh Alibaba ini juga mendorong ya bahwa kita ingin mempersiapkan semua talent yang mampu tidak saja menguasai teknologi kecerdasan artifisial, tetapi betul-betul dapat memberikan sebuah terobosan-terobosan melalui pemanfaatan teknologi tersebut, menghasilkan inovasi di berbagai sektor. Karenanya, menyiapkan talenta kecerdasan artifisial yang berdaya saing dan berkarakter itu menjadi salah satu misi dari strategi nasional kecerdasan artifisial tersebut. Selain tentu saja kita ingin mewujudkan ekosistem data dan infrastruktur yang mendukung kontribusi kecerdasan artifisial untuk pertumbuhan, untuk pembangunan nasional. Kita ingin juga mewujudkan kecerdasan artifisial yang beretika sesuai dengan nilai Pancasila, ethical AI, ya, trustworthy AI, artinya AI yang betul-betul digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, ya. Bukan AI yang digunakan untuk merusak atau untuk membawa kita ke dalam situasi yang tidak kondusif, gitu ya. Di dalam kita melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan kita, karena AI sesungguhnya adalah alat bantu untuk yang cerdas, yang bisa membantu manusia. Kita bicara tentang artificial intelligence dalam konteks narrow intelligence, ya, general intelligence, ya. Sementara yang super intelligence itu yang mungkin bisa disebutkan
merupakan sebuah kecerdasan yang melebihi kemampuan manusia. Itu mungkin bukan AI yang kita harapkan saat ini, ya. Dan tentu saja kita ingin menumbuhkan ekosistem. Jadi dalam kita menghasilkan strategi nasional tadi, kita melihat workforce, digital infrastructure, physical infrastructure, industry academy collaboration, training capacity dan regulation ataupun government procedures gitu, public sector adoption, dan kita coba memetakan ya seluruh kekuatannya, kelemahannya, peluang dan ancaman yang mungkin muncul di dalam kita mengimplementasikan ya. Pada akhirnya kan sebuah strategi ya, sebuah roadmap itu kembali kepada implementasi. Dan ada 5 bidang prioritas yang menjadi hal khusus di dalam pemanfaatan artificial intelligence itu di Indonesia sesuai dengan visi Indonesia 2045. Ada di bidang healthcare, bureaucracy reform, research and education, di dalam food security, mobility and smart city. Ini adalah 5 bidang prioritas yang didukung dengan keempat misi tadi, yaitu riset dan inovasi industri, data dan infrastruktur, pengembangan talenta, serta etika dan kebijakan yang menjadi dasar dalam kita menerapkan kecerdasan artifisial di Indonesia. Bangunan ini tentu saja bukan bangunan yang mudah untuk kita. Tapi kalau teman-teman bisa melihat apa yang menjadi fondasi, yang menjadi pilar di dalam kita membangun rumah besar industri kecerdasan artifisial secara nasional, ya, maka kita bisa melihat peranan dari seluruh stakeholder, di sini khususnya Quad Helix, akademisi, komunitas, industri, dan pemerintah, di dalam kita menghasilkan rencana induk pembangunan industri nasional, yang tentu saja nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, karena didukung oleh inovasi. Jadi ini adalah innovation driven economy yang kita tuju. Dan inovasi itu muncul karena kemampuan kita untuk bisa ya mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence salah satunya, bisa juga berbagai teknologi 4.0 yang kita kenal selama ini. Dan sebagai contoh ya tadi nanti mungkin Pak Lukas juga akan karena Pak Lukas ini adalah bagian dari Task Force Riset Inovasi COVID-19 yang kita bersama-sama membangun solusi artificial intelligence for COVID-19 detection berbasis pada X-ray dan CT scan. Jadi ini medical imaging yang digunakan dengan machine learning, deep learning, data mining platform, kemudian bisa mengembangkan decision support system based on knowledge growing system, ya, yang tentu saja akan membantu penegakan diagnosa oleh radiolog maupun oleh dokter, ya, terkait dengan deteksi terhadap adanya virus SARS-CoV-2 ini, ya. Dan saat ini sistem sudah berhasil mengumpulkan data-data dari berbagai rumah sakit, ya, sehingga kemudian dari dataset tersebut kita juga berhasil membangun seluruh sistem yang terkait dengan machine learning, deep learning, serta sebaran epidemiologi. Ini bisa dibangun dengan data-data yang dikumpulkan oleh tim Task Force Riset Inovasi COVID-19. Ya. Kita juga memiliki program lain yang saya kira akan sangat challenging juga bila ada rekan-rekan yang mendalami chatbot, ya, natural language understanding. Saya kira NLU Cloud itu menjadi tren sekarang ini dan sungguh merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia
pada pemanfaatan kecerdasan artifisial. Ada juga disaster mitigation yang sekarang kita gunakan untuk mitigasi bencana tsunami melalui Indonesia Early Warning System, Tsunami Early Warning System, yang akan menggabungkan buoy dan cable-based tsunami meter di dalam kita mengembangkan pemanfaatan AI untuk disaster mitigation. Dan terakhir, saya juga perlu highlight bahwa di zaman sekarang ini di mana kita akan menghadapi perubahan iklim yang ekstrim, ini sekarang La Nina akan datang dari Pasifik, kita akan memiliki hari-hari yang dengan hujan besar dan hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir. And on the other side, pada saat kita mengalami kekeringan, maka akan muncul selalu kebakaran hutan dan lahan. Dan ini AI dapat membantu ya dikembangkan kita untuk melakukan predictive modeling dengan melihat groundwater level ya yang ada di tanaman di hutan gambut kita, di peatland kita, sehingga itu akan bisa membantu ya upaya melaksanakan modifikasi cuaca ya yang prediktif dan erat kaitannya dengan upaya kita mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Terakhir, I want to see all of you again di AI Summit 2020 nanti 10 sampai 13 November. Kita juga akan mengundang Jack Ma, Alibaba CEO, untuk hadir sebagai keynote speaker pada kesempatan ini. Dan izinkan saya untuk memutar video singkat terkait dengan AI Summit 2020. Saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Really appreciate Alibaba Cloud for inviting me and to give and deliver the speech. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Laura. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Hamam Riza pemaparannya. Dan berikutnya kita akan langsung mendengarkan dari Dr. Lukas selaku Chairman dari Indonesian AI Society. Waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Dr. Lukas. Ya, terima kasih Laura. Saya izin untuk share screen saya. Ya, silakan Pak. Baik, selamat sore Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Pembukaan yang sangat luar biasa, Pak Hamam, terima kasih membuka webinar hari ini dengan perspektif nasional Indonesia tentang apa yang sudah dicapai, ya, bukan hanya yang tantangannya, tapi beberapa bahkan Pak Hamam sudah menunjukkan hasil-hasil karya kita. Gitu. Jadi semoga lebih percaya diri lah teman-teman ini bahwa BPPT sebagai yang terdepan dalam riset itu sudah menghasilkan banyak dan untuk kemaslahatan kita bersama, ya, termasuk untuk melindungi kita dari banyak bencana yang kita alami, baik bencana alam, termasuk yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama COVID. Bagian saya sekarang mencoba melengkapi, lebih menggarisbawahi, khususnya kami di Indonesia AI Society itu bicara tentang komunitas, tentang manusianya. Jadi perkenalkan, nama saya Lukas sebagai Ketua Indonesia AI Society, saya juga dosen tetap di Teknik Elektro Unika Atmajaya Jakarta.
Saya mau mulai cerita dari data yang dikumpulkan atau artikel yang dituliskan oleh di World Economic Forum. Di situ memang ada beberapa pertanyaan yang saat ini sedang hangat ya, banyak ditanyakan orang. Kira-kira teknologi khususnya AI ini bagaimana? Apakah akan mengubah hidup kita? Tentu saja itu jawabannya iya. Lalu bagaimana dengan profesi? Gitu. Dalam beberapa waktu terakhir saya juga diundang untuk bicara di komunitas kedokteran, di ekonomi, di psikologi. Jadi ya puji Tuhan bahwa kesadaran tentang dampak teknologi ini sudah mulai dirasakan dan dipahami ya. Ada awareness bahwa kita semua siap menyongsong era baru dengan masuknya teknologi baru, teknologi yang terus berkembang. Tadi Pak Amam menjelaskan tentang misalkan Industri 4.0, itu sesuatu yang di seluruh dunia juga menjadi tantangan baru, mempermudah hidup, tetapi dalam pekerjaan tentu saja akan punya dampak. Nah, apakah kira-kira automation itu akan berdampak atau terutama di industri tentu saja itu menjadi keniscayaan. Semua industri akan menggantikan atau mengambil peran kemampuan dari teknologi yang semakin masif, semakin massal untuk pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang berulang, butuh presisi tinggi, butuh keandalan, kestabilan gitu, maka automation akan menjadi solusinya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana setelah automation itu dilakukan? Gitu. Nah, tentu saja bukan berarti kita terus menyerah kemudian kita nganggur, tapi kita sebenarnya harus ditantang dengan new skill. Kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan ini. Mungkin buat sebagian disebut uncertain karena kita sendiri tidak persis tahu 5-10 tahun lagi situasi seperti apa. Mungkin 10 tahun lalu kita bisa bayangkan lah, kita ketika baru mulai punya handphone gitu, nggak kebayang bahwa dampaknya seperti hari-hari ini. Kita bisa pesan makanan, kita bisa transfer uang, bisa ngirim barang dengan mudah dengan teknologi yang ternyata bisa dijalankan di atas smartphone kita. Lalu pertanyaan lain adalah apakah kita yang sebagai orang-orang bekerja ini bisa semakin umum atau semakin spesialis gitu. Apakah kita ini harus punya keahlian yang khusus dalam, ataukah kita harus fleksibel dengan adanya perubahan-perubahan itu? Nah, di sini gambaran ringkasnya lah bahwa secara statistik atau dan prediksinya tahun 2018 gitu, kira-kira 71% pekerjaan itu masih dikerjakan manusia. Mesin sudah mulai menggantikan sekitar 29%. Dalam waktu 4-5 tahun ke depan sudah mulai membesar porsinya, mesin akan menggantikan, masih ini hampir 50-50 ya, mendekati. Diperkirakan tahun 2025 tidak lama lagi, 5 tahun lagi, peran manusia untuk pekerjaan-pekerjaan itu sudah semakin sedikit karena banyak pekerjaan yang sudah bisa digantikan oleh mesin. Nah, karena itu dalam analisis atau laporannya dinyatakan oleh World Economic Forum itu bahwa 75 juta pekerjaan di dunia itu akan digantikan oleh teknologi, khususnya artificial intelligence, untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Tetapi ini yang harus jaga optimismenya, karena supaya jangan titik di sini, tetapi bahwa seperti kita tahu dengan adanya AI, dengan adanya teknologi, seperti yang juga mungkin disiapkan platformnya oleh Alibaba, akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul yang membutuhkan keahlian-keahlian lebih lanjut dalam hal teknologi ini. Kefasihan dalam teknologi perlu sebagai permulaan, kemudian kemampuan untuk software development, kemudian platform, penguasaan platform, dan seterusnya. Jadi ini kira-kira perimbangannya supaya kita tetap harus menjaga optimisme manusia bahwa dengan berkembangnya teknologi ini bukan dimaksudkan atau akan membuat kita menjadi nganggur gitu. Ini saya mencoba melanjutkan dengan ada beberapa data yang disampaikan di laporan World Economic Forum tadi 2018. Kira-kira ada beberapa topik. Nah, ini biasanya orang tua murid atau kita yang sebagai orang tua mulai berpikir anak-anak kita mau diarahkan kemana gitu. Karena ini yang masa depan mereka, ya kan. Dalam waktu 5-10 tahun lagi mereka akan menjadi orang-orang yang bekerja dalam bidang ini, maka potensinya seperti apa? Nah, yang contoh ini saya hanya ambil sebagian aja untuk bidang ICT.
informasi teknologi, data rekrutmen karyawan menunjukkan bahwa paling tinggi saat ini peningkatannya, yang atasnya positif, yang bawah ini yang negatif. Jadi masih sangat tinggi rekrutmen pada bidang-bidang yang terkait ke IT, khususnya software engineering. Lalu ada data analis. Di samping ada beberapa yang mungkin sudah semakin berkurang di sini, misalkan ada information technology analis, information technology konsultan, ini beberapa mungkin relatif nanti hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan misalnya menggunakan alat bantu ya, mungkin expert system atau assessment tools yang lebih mudah. Yang menarik di sini sebetulnya judul-judul yang lain nih. Saya hari ini ingin share, ternyata marketing spesialis, recruiter, human resource specialist ini juga menjadi profesi lain. Ini bisa menunjukkan bahwa perkembangan dunia tidak melulu hanya urusan IT. Ternyata dalam urusan-urusan manusia itu juga sangat berkembang. Ini rekrutmen ya terhadap orang-orang dengan kemampuan ini ternyata juga meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, kalau toh pekerjaan-pekerjaan yang repetitif tadi digantikan oleh bisa digantikan oleh mesin, ternyata pekerjaan-pekerjaan seperti merekrut ya, job recruiter atau mengelola manusia itu masih butuh keahlian manusia, masih belum bisa digantikan oleh mesin. Jadi ini juga kabar gembira untuk teman-teman di bidang sosial, khususnya psikologi gitu, bahwa mesin tidak menggantikan psikolog, baik untuk perencanaan di HR department atau untuk rekrutmen. Mungkin rekrutmen sekarang juga sudah akan bergeser, tidak lagi menerima membaca CV berpuluh-puluh, beratus-ratus lembar gitu. Pekerjaan itu mungkin akan digantikan oleh AI. Tetapi rekruter ini akan lebih strategik karena dia lebih berpikir tentang human capital, tentang career path. Hal-hal yang juga tidak sepenuhnya bisa dikuantifikasi atau dibuat deterministik secara mesin. Nah, hal-hal seperti ini kemudian kita bisa lihat di kiri beberapa hal yang menarik, profesi dalam beberapa tahun depan tentang software dan application developer. Kemudian yang sedang ngetren juga data analis dan scientist. Ini hot topic, jadi terkait ke big data dengan bertambahnya IoT, dengan makan semakin banyak data, maka butuh orang punya kemampuan mengolah data. Saya lanjut untuk catatan atau rekomendasi yang disampaikan dalam dokumen World Economic Forum itu, bahwa reskilling itu very important, sangat diperlukan. Dalam periode-periode sekarang ini, baik kita yang masih akan bekerja berapa tahun ke depan, apalagi untuk generasi muda kita, yang akan menyongsong era tadi yang disampaikan Pak Hamam ya, era Indonesia Emas 2045, mereka-mereka itu yang akan membawa atau menjadi tulang punggung Indonesia untuk menjadi posisi terdepan di dunia. Kalau saya sendiri punya visi, punya dream gitu, impian bahwa Indonesia itu bisa kok menjadi nomor 1 di dunia. Resource kita luar biasa. Mungkin kita justru dengan peran strategis yang sesuai dengan pembukaan 2045 ya, kita ini cukup stabil, kita tidak main blok-blokan gitu, nggak ikutan bertempur seperti Timur Barat, perang dingin dan sebagainya. Maka Indonesia bisa fokus, asalkan Indonesia bisa fokus di menggunakan sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya, kita bisa menjadi yang leading. Dan untuk itu sumber daya manusia kita harus dipersiapkan. Itu pentingnya education dan reskilling. Jadi tenaga kerja yang ada sekarang ini tentu saja kita nggak bisa terlena bahwa sejak 5 tahun, 10 tahun lalu sudah bekerja di hal itu, terus yakin bahwa akan terus bisa mengerjakan hal itu. Secara terus-menerus, baik individu maupun perusahaan, maupun kita di bidang pendidikan harus shifting, melengkapi kemampuan-kemampuan yang lebih fasih terhadap teknologi mendatang ini. Karena akan banyak disrupsi. Selain perkembangan tren yang bisa kita baca, disrupsi seperti yang kita alami tahun ini unpredicted dan dampaknya luar biasa besar. Untuk itu butuh fleksibilitas, butuh kesiapan kita untuk itu. Di sini saya akan lanjut beberapa contoh bidang domain. Tadi Pak Amam juga beri contoh bahwa dampak teknologi akan ada banyak bidang. Tadi dijelaskan juga bidang prioritas yang akan diarahkan untuk pengembangan kecerdasan artifisial. Di sini di laporan ini bersifat dunia, karena itu Indonesia menjadi salah satu
narasumbernya dalam polling ini. Tapi kita bisa lihat untuk bidang otomotif, aerospace, supply chain, dan transport, misalnya di sini kita bisa lihat bahwa penerapan atau kemajuan kecerdasan artificial intelligence ini juga menjadi topik atau tren utama yang mendrive kemajuan ini. Di sini kita bisa lihat teknologi-teknologi yang diadopsi dalam bidang industri itu machine learning, big data, Internet of Things, cloud computing, dan sebagainya. Dalam bidang otomotif, aerospace, dan transportasi ini juga sangat maju gitu. Jadi bisa kita lihat dampaknya bukan hanya teknologi itu bicara tentang IT saja. Tapi sisi lain ini yang perlu kita cermati bahwa barrier-nya adalah pada skill gap. Berarti kita harus menyadari secara serius meningkatkan kemampuan manusia untuk bisa mengejar kebutuhan ini. Di bidang aviation, travel, tourism, mungkin ini bagian yang cukup terpukul tahun ini karena pandemi ini menyebabkan kita tidak bebas bergerak dan pariwisata itu berkurang jauh. Tetapi mungkin bisa kita lihat ya, ini memang prediksi ini ketika situasi normal. Tapi kita bisa lihat juga inovasi atau kreativitas ketika pandemi ini pada bidang-bidang pariwisata, ada juga yang virtual tourism, lalu mungkin kegiatan-kegiatan lain yang lebih muncul. Mungkin sekarang lebih ke kelompok-kelompok seperti biker, ya kan, atau yang jalan-jalan ke outdoor tapi tetap menjaga jarak dan sebagainya. Jadi penggunaan teknologi untuk planning, untuk berkomunikasi dan sebagainya akan sangat berperan besar di situ. Di sini pun AI atau di sini perangkat-perangkat IoT juga akan banyak dipakai dalam teknologi-teknologi ini. IoT tentu saja perangkat-perangkat ini tidak bisa dipasang kalau tidak didukung dengan gateway dan server yang ada di cloud. Itulah perannya mungkin nanti akan di-provide oleh vendor-vendor termasuk provider Alibaba ini. Di sini juga kita bisa lihat skill gap-nya. Ini juga menjadi tantangan untuk adopsi teknologi ini. Lalu consumer, ini yang sehari-hari kita alami. Kita bisa lihat peran dari mobile internet, AI, kemudian perubahan ini kita bisa lihat pada millennium generation, Gen Y, Gen Z. Ini juga yang sangat fasih terhadap teknologi. Ini menjadi perubahan penting terhadap industri di masa depan. Karena itu ke depan profesi-profesi yang akan penting adalah yang terkait ke web, application, mobile, kemudian penggunaan big data, machine learning. Hal seperti ini juga perlu dikuasai. Lalu di bidang finance, semakin modern kita hari-hari ini juga bisa mulai meninggalkan yang fisik, yang kertas. Transaksi kita sudah mulai berbasis digital. Maka seperti halnya yang bidang-bidang lain tadi, penggunaan dalam mobile internet, penggunaan big data, AI dan seterusnya, cloud teknologi juga akan menjadi bagian penting dalam industri finance ini. Dan satu lagi, mungkin contoh ya dalam bidang kesehatan, kita bisa lihat health and healthcare dalam situasi pandemi ini juga justru mungkin menjadi bisnis yang berkembang pesat karena teknologi ini menjembatani untuk bisa melayani tanpa harus bertemu secara fisik. Dan itu hanya dimungkinkan karena adanya teknologi. Teknologi-teknologi yang mendukung health maupun healthcare ini termasuk di sini dinyatakan artificial intelligence, kalau di sini big data analytic, machine learning, ya, ini yang akan diadopsi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, ini sedikit prediksi yang coba digambarkan oleh Cognizant di sini. Ini tahun 2008-2029, jadi sekitar 10 tahun ke depan. Kira-kira profesi-profesi ini mungkin akan muncul gitu. Jadi AI plus human intelligence kita tidak digantikan, tetapi justru perangkat kecerdasan artifisial akan melengkapi, meningkatkan kemampuan manusia untuk bisa punya kemampuan lebih dalam berkarya. Nantinya akan muncul semacam ini, ada voice user experience designer, ada cyber attack agent, ya kan? Ada virtual identity defender. Ini pekerjaan-pekerjaan yang terkait ke tadi yang disampaikan Pak Hamam juga, cyber physical system. Ada haptic interface programmer. Ini berapa judul ini mungkin sekarang ini masih kayak ngimpi gitu. But very soon these are the field of job. Jadi kalau kita bisa lihat dari ini yang mendatar adalah timeline-nya. Kita dari 2018, 2019 kita kira-kira di sini ini dari si teknologinya.
teknologi yang sederhana sampai dengan teknologi tinggi. Ada beberapa hal-hal yang mungkin muncul di sini, seperti halnya terkait ke apa ya? Ini kalau dampak teknologi misalnya ada juvenile cybercrime rehabilitation counselor. Kalau istilah saya tahun-tahun ini kita sebenarnya sudah mulai membutuhkan profesi konsultan psikologi untuk digital addiction, karena semakin banyak orang yang mengalami ketergantungan terhadap gadget. Baik, kalau kita melihat anak-anak kita, tetapi sebetulnya tanpa sadar kita sendiri sebagai orang dewasa juga punya banyak kecenderungan untuk itu. Itu hanya sedikit sudah mulai shifting gitu. Nah, yang dikhawatirkan kalau nanti sudah mulai juga ke penyimpangan atau penyalahgunaan itu juga terjadi di kalangan kita semua, khususnya anak muda kita, karena teknologi kita mencoba atau membuat orang itu semakin anonimus ya, tidak kelihatan gitu. Jadi seolah-olah dia bisa ngomong apa aja, bisa melakukan apa aja. Jadi itu mungkin menjadi risiko yang akan muncul dalam beberapa tahun depan. Hal lain, misalkan ini virtual reality arcade manager, ini yang sekarang mungkin juga ngetren e-sport, sudah mulai berapa tahun ini dikembangkan, bahwa sport pun tidak harus secara fisik bergerak di luar, gitu. Tapi sport bisa dilakukan di tempatnya sendiri, secara virtual. Ini beberapa hal yang mungkin bisa saya sharingkan, bahwa uniquely human skill will grow in importance. Ada banyak hal-hal yang bisa ditingkatkan kemampuannya, potensinya dengan menggunakan teknologi itu. Baik, ini kira-kira gambaran yang saya bisa bagikan. Nah, selanjutnya di Indonesia bagaimana? Nah, untuk itu saya perlu memperkenalkan Indonesia AI Society. Indonesia AI Society ini sebagai salah satu kumpulan paguyuban para pegiat kecerdasan artifisial, dimulai sekitar 2 tahun lalu, 2018. Pada waktu itu ada WhatsApp grup namanya AI Indonesia Forum, gitu. Mulai ngobrol-ngobrol, mulai berkembang, kemudian pada tanggal 24 Januari 2019, jadi hampir 2 tahun lalu, sempat berkumpul kami di Indosat dan mendeklarasikan berdirinya komunitas ini. Dan saat ini menuju ke menjadi badan hukum ya, menjadi organisasi yang legal dan berbadan hukum. Saat ini anggotanya lebih dari 800 orang di seluruh Indonesia dan bahkan ada beberapa di berbagai penjuru dunia. Nah, Indonesia AI Society memiliki 3 pilar utama yang berangkat pada riset. Kita melihat bahwa untuk bisa berperan, Indonesia harus punya kemampuan riset juga. Kita tidak hanya menjadi consumer, pemakai. Selama ini penggunaan teknologi kita lebih banyak menyerap, membeli, seperti gadget, perangkat komputer dan sebagainya, kita hanya banyak membeli. Nah, sumber daya manusia Indonesia harus punya kemampuan riset sehingga kita diperhitungkan dan bisa berkontribusi terhadap itu. Kemudian teknologi, kalau sudah riset, jangan hanya berakhir di paper, tetapi juga harus dihilirisasi menjadi teknologi yang bisa bermanfaat, seperti yang sudah dicontohkan mungkin tadi disampaikan Pak Hamam di BPT, di mana di badan itu selain melakukan penelitian, penerapan teknologi-teknologi itu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Dan terus-menerus kita perlu berinovasi untuk bisa maju. Ini semua dalam rumah besar national interest, jadi kepentingan bangsa. Ya. Nah, yang ini sedikit gambar tentang wave, gelombang, bahwa dalam gelombang yang sedang kita hadapi saat ini, artificial intelligence bersama dengan big data, Internet of Things, dan hal ini yang sekarang sedang puncak gelombangnya, yang sedang menghadapi kita ya, antara kita bisa dihantam ombak atau kita justru menaiki ombak ini, riding the wave. Nah, lalu visi dari Indonesia AI Society yang pertama adalah menumbuhkan keahlian mendalam dalam bidang kecerdasan artifisial yang berdampak terhadap ekonomi, sosial, budaya secara nasional dan regional. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi ingin berdampak lebih luas. Mengembangkan talenta lokal dan kualitas global dan membangun ekosistem kecerdasan artifisial yang kuat di Indonesia. Sementara misinya ada beberapa di sini, dimulai dari bahwa kita ingin bisa berkontribusi dalam penyusunan strategi nasional dan peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia. Ini yang tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Hamam. Bersama kami berterima kasih dilibatkan juga secara aktif untuk dalam task force untuk penyusunan strategi nasional
kecerdasan artifisial Indonesia. Tapi tugasnya tidak selesai hanya dalam menyusun dokumen itu. Sekarang tugas kita bersama adalah mengawalnya supaya strategi itu bisa diimplementasikan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya misi yang lain adalah membangun kompetensi dalam bidang kecerdasan artifisial dan kepemimpinan teknologi melalui kolaborasi Quadruple Helix. Tadi sudah sampaikan Pak Hamam juga. Triple Helix biasanya bicara tentang akademisi, bisnis, dan government. Dalam hal ini, Quadruple Helix melibatkan juga community. Dan kami, IAIS, mewakili kepentingan komunitas atau masyarakat. Misi yang ketiga adalah mendorong lahirnya inovasi kecerdasan artifisial dari talenta lokal Indonesia yang dapat bersaing di level nasional, regional, dan dunia. Jadi lewat paguyuban ini kita berusaha menyambungkan, memberi kesempatan, mendorong talenta-talenta yang ada untuk bisa mengenali potensinya, menyambungkannya, semacam matchmaking dengan pihak yang mungkin bisa memberi modal, bisa punya resources, punya peralatan untuk bisa mengembangkan potensi-potensi itu. Kemudian lebih lanjut, misi keempat mendorong adopsi kecerdasan artifisial di berbagai sektor strategis nasional. Tadi Pak Hamam juga menceritakan tentang program-program yang prioritas dan sektor-sektor yang menjadi utama, misalkan tentang kesehatan, tentang pertanian, tentang smart mobility, itu juga menjadi hal-hal yang saat ini sangat penting dibutuhkan untuk Indonesia bisa maju. Lalu yang kelima, memberikan kontribusi dalam pembentukan dan operasional ekosistem riset dan inovasi kecerdasan artifisial Indonesia. Baru saja kemarin di Irjen Dikti lewat Bapak Profesor Nizam meluncurkan konsorsium riset kecerdasan artifisial Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi utama yang sudah leading, terutama di sini di Indonesia ada UI, ITB, ITS, UGM, lalu ada Gunadarma, Universitas Telkom di Bandung, itu beberapa yang memulai. Nanti kita bisa bergabung kemudian ke dalam konsorsium itu. Dan misi yang keenam, menjembatani program kerja pemerintah dan swasta, terutama yang bersentuhan dengan kecerdasan artifisial. Jadi ini kami terus mewakili kepentingan masyarakat untuk bisa apa yang direncanakan pemerintah dan swasta bisa juga melibatkan kepentingan masyarakat. Nah, untuk ringkasnya, organisasi IAIS saat ini terdiri dari ketua. Saat ini saya mendapat amanah sebagai ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara, lalu ada 5 direktorat. Yang pertama etika dan regulasi, kemudian ada talenta AI, lalu pengembangan inovasi, teknologi, infrastruktur dan data, dan kerjasama industri. Lalu kami juga dibantu oleh sejumlah koordinator chapter. Karena di Indonesia saat ini sudah berdiri 6 chapter dari Indonesia AI Society. Pengurus IAIS saat ini sebagai pembina Prof. Suwono dari ITB dan Bapak Hamam Riza sebagai Kepala BPPT. Lalu saya sebagai ketua dibantu Pak Arwin Sumari sebagai sekretaris, Pak Indra Sumiarsa sebagai bendahara. Lalu untuk direktur etika dan regulasi ada Pak Matias ini dari kata.ai. Untuk direktur talenta AI Pak Endi Risdianto dari UI. Untuk penelitian pengembangan inovasi ada Pak Indra Kesuma dan Mas Givari ini dari Bukalapak. Lalu Direktorat Teknologi Infrastruktur dan Data ada Pak Adnan Batara dan Pak Irsan dari IBM. Lalu Direktorat Kerjasama Industri ada Pak Ramdhani Gumilar dari Expamtech. Ini gambaran angka-angkanya kira-kira saat ini chapter yang ada yang sudah berdiri dan masih akan berkembang. Dipersiapkan kemudian kira-kira Kalimantan, mungkin Sulawesi dan Indonesia Timur lainnya. Bali juga belum ada. Tapi saat ini yang utama di Jabodetabek, anggota WhatsApp grupnya sudah lewat dari 111, Bandung 90, Jawa Tengah dan Jogja 91 orang, Jawa Timur cukup ramai ini, tak lagi mungkin bakal penuh WhatsApp grupnya. Diaspora di sini yang tadi saya sampaikan, ini para baik yang studi lanjut, S2, S3, profesor, bahkan yang bekerja di luar negeri, ada yang bekerja di
Silicon Valley, ada yang profesor Jepang, ada yang bekerja di Jerman, ada yang di Intel Austria, ada yang banyak lagi. Jadi ini diaspora ini orang-orang Indonesia yang di luar negeri dan masih cinta dan turut berkontribusi terhadap perkembangan AI Indonesia. Sumatera saat ini masih baru berkembang ini sebagai chapter paling muda, 54 orang dan masih terus bertambah. Nah, ini yang pusat sudah keburu penuh, 254, 255. Sebetulnya inginnya semua bisa masuk sini, tapi karena WhatsApp keterbatasannya hanya sekian, maka kita terpaksa menyiapkan platform-platform paralelnya. Ada juga beberapa grup lain, task force khusus tentang COVID. Ini ada grupnya 43 orang, task force yang general AI. Sejauh ini diskusi yang lebih lanjut tentang AI di masa depan ini ada sekitar 11 orang. Lalu beberapa hal yang bisa kami bagikan terkait ke aktivitas Indonesia AI Society. Tahun lalu sejak diberdirikan dan situasi masih normal, kita setiap bulan mengadakan kopdar, kopi darat atau meet up. Selain secara fisik, dibantu juga oleh host, biasanya ada online-nya sehingga yang tidak hadir bisa ikut nonton gitu. Tetapi dengan adanya pandemi sejak Maret ini malahan aktivitas meeting kita akhirnya menjadi tidak lagi per chapter tapi bisa nasional. Seperti yang kegiatan hari ini mungkin bisa dihadiri oleh semua teman-teman Ibu Bapak dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin dari seluruh dunia. Kegiatan yang lain yang dari Indonesia AI Society mendorong research collaboration dengan kita mempertemukan banyak praktisi pegiat AI atau kecerdasan artifisial baik dari industri maupun di akademisi, maka banyak dilakukan kerjasama dan menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Yang lain AI News, jadi indonesiaai.org adalah portal kita, dan di situ dicantumkan berita-berita terkait perkembangan kecerdasan artifisial di Indonesia maupun di dunia. Lalu ada beberapa yang sedang kami kerjakan. Tadi disampaikan juga Pak Hamam bahwa kami turut membantu dalam task force AI pada waktu penyusunan dokumen strategi nasional Indonesia dan juga pada task force untuk penanggulangan COVID-19. Kegiatan kami yang sedang kami persiapkan juga adalah membuat katalog Who's Who in Indonesia AI. Jadi ini maksudnya supaya setiap individu dari pegiat AI Indonesia bisa kita petakan sehingga ketika akan bekerja sama, berkolaborasi atau ingin bertanya itu dengan mudah kita bisa menemukannya. Lalu ke depan kita sedang mengadakan kegiatan-kegiatan yang seminar seperti hari ini, mungkin webinar ini atas kerjasama Alibaba Cloud dan IIS. Lalu beberapa kegiatan lain masih menyusul, sedang dipersiapkan. Kegiatan lainnya adalah riset dan publikasi. Dan ini mungkin slide terakhir saya. Jadi sebagai peran Indonesia AI Society dalam strategi nasional bisa dilihat di aiinnovation.id strategi. Ini dokumen strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia yang sudah berhasil diselesaikan dan diresmikan tanggal 10 Agustus 2020 bersama dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Kemudian yang juga tahap 1 baru saja kami selesaikan, yaitu Task Force untuk Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19. Ini websitenya tefrik19.id. Tadi secara sekilas juga disampaikan Pak Amam. Kami di komunitas kecerdasan artifisial atau AI turut membantu untuk mengimplementasikan teknologi kecerdasan artifisial pada pengolahan data citra atau image processing dari X-ray atau CT scan untuk deteksi COVID-19. Dan konsorsium ini melibatkan banyak perguruan tinggi, universitas, komunitas. Kita berada di sini, IIS, dan termasuk startup dan rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Laura. Saya kembalikan. Terima kasih untuk perhatiannya.
Ya, baik. Terima kasih banyak tadi Dr. Lukas untuk pemaparannya. Kita sudah banyak banget belajar dari Pak Egy dan Dr. Lukas, juga dari Dr. Hamam Riza, bagaimana AI ini di Indonesia terus-menerus berinovasi ya Pak, dan sudah hampir semua sektor nantinya diharapkan dapat lebih terbantu lagi oleh teknologi AI. Ya, Mbak Laura, ini saya nih, Ramdhani nih. Oh iya. Tadi saya lihat partisipan itu kan waktu penjelasan Pak Egy baru 40-an ya sedikit. Nah, sekarang kan udah ratusan. Mungkin boleh diulang lagi sedikit nggak yang Pak Egy, yang AI challenge-nya itu kira-kira singkat aja supaya teman-teman yang baru hadir bisa lihat mengenai itunya lagi, challenge-nya ini, innovation challenge. Oke, baik Pak. Baik Pak, Ya terima kan, kasih banyak. sebentar aja, supaya ini kan udah ratusan nih yang datang. Iya, betul. Silakan Pak Egy singkat lagi Pak, dijelasin lagi Pak. Siap Pak, singkat aja ya. Langsung ke poinnya aja Pak Egy ya. Oke, ya. Jadi Alibaba Cloud akan menyelenggarakan AI Challenge. Oke, jadi ini sifatnya itu bukan cuma Indonesia doang, tapi global. Nah, terus itu kapan sih dimulainya? Dari tanggal 17 September kita buka pendaftarannya. Terus itu tanggal 1 November kita tutup. Oke, untuk di stage 1 ronde pertamanya. Oke. Nah, terus itu pada tanggal 4 November kita umumin siapa aja yang menang. Oke, di ronde pertama dan bisa maju ke step berikutnya di ronde kedua. Nah, di tanggal 22 November ronde kedua yang itu berakhir. Akhirnya kita umumin pada tanggal 27 November. Nah, terus itu pasti kan semuanya nanya, waduh, ini apa aja ya topiknya yang harus dibawakan. Oke, topik-topik yang bisa dibawakan itu, yang pertama itu adalah AI plus internet application. Nah, di sini ada e-commerce, ada mungkin video kan bisa juga jadi video analytics gitu ya. Terus itu bisa juga jadi video behavior analytics, oke. Nah, terus itu social media. Nah, terus itu yang di part 2-nya itu ada AI plus industrial production. Mungkin tadi kita udah dengar ya kan ada IoT, terus itu kita tambahin machine learning. Nah, itu kita bisa kombinasi lah ke sana. Oke. Biasa kan kalau yang paling sering umum kan biasanya kalau di AI plus industrial production misalnya maximum capacity ditambahin sensor IoT plus machine learning-nya. Bisa juga seperti itu. Tapi ya kita butuh yang lebih kompleks lah pastinya. Nah, terus itu yang ketiga itu ada AI for good. Jadi mungkin bisa aja kita pakai kamera, habis itu dideteksi gitu kan, oh ini umur tumbuhannya udah berapa lama, terus itu kira-kira kalau misalnya tanahnya seperti ini, ya kan kita bisa tanam berapa lama sih, terus gitu apa sih akibatnya akan muncul kalau misalnya kita tanamnya di sini, ya siapa tahu seperti itu juga, oke. Jadi lebih ke arah social responsibility. Nah, bisa submit di sini, oke, alibabacloud.com. Mungkin nanti bisa di-share juga ke panitia, jadi bisa tahu, oke. Siapa aja yang bisa join? Yang bisa join itu AI developer, terus itu para researcher, oke, terus gitu para innovators, oke, startup yang menggunakan machine learning. Nah, yang pastinya harus menggunakan platform Alibaba Cloud plus menggunakan platform artificial intelligence Alibaba Cloud. Terus kriteria penilaiannya seperti apa? Kriterianya itu seperti biasa kita lihat kan dari produknya inovasi sama kreativitas ya dari situ. Untuk kita lihat produknya. Terus itu yang kedua adalah kita lihat seberapa kompleks sih ini teknikalnya. Terus itu seberapa memungkinkan kan ya untuk kita implementasikan. Tadi seperti yang Pak Lukas bilang kalau bisa ya jangan stop gitu kan. Jangan stop cuman habis kita keluarin literatur, habis itu udah nggak diapa-apain gitu. Nah, kalau bisa ada implementasinya lah. Jadi makanya di sini ada feasibility-nya ya kan, implementasinya seperti apa. Nah, terus itu yang terakhir itu adalah nilainya ya, nilai dari sisi bisnis atau social responsibility-nya seperti apa. Nah, dapat apa aja? Oke, dapat apa aja? Jadi sama resource-nya yang disupport sama Alibaba Cloud apa. Jadi yang disupport sama Alibaba Cloud adalah kupon untuk semua peserta dari platform artificial intelligence. Terus itu kalau misalnya ada yang butuh dataset,
Datasetnya bisa kita bantu, tapi ini semuanya komunikasi dengan Alibaba Cloud HQ, oke? Bukan dari tim Alibaba Cloud lokal. Nah, terus gitu, kemudian berikutnya ada training session dan technical support dari Alibaba Cloud Expert. Ini juga datangnya dari Alibaba Cloud headquarter-nya. Nah, hadiahnya itu ada 55.000 uang cash untuk totalnya ya, untuk semua untuk pemenangnya. Terus itu ada 30.000 PAI credits. Credits itu kayak kupon lah. Kupon untuk menggunakan platform artificial intelligence Alibaba Cloud sebesar 30.000. Kemudian ada tambahan 30.000 untuk menggunakan layanan Alibaba Cloud selain platform artificial intelligence. Oke. Nah, keuntungan apa lagi yang didapatkan oleh pemenangnya nanti dapatin certificate sebagai maksudnya bukti lah ya, bukti kalau misalnya Bapak atau Ibu menang di kejuaraan AI di Alibaba Cloud. Terus itu sebagai MVP, Most Valuable Person-nya Alibaba Cloud. Terus pastinya kita akan bawa produknya Bapak Ibu ke dunia internasional. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Laura ya. Pak Hamdani, sorry. Mbak Laura aja nggak apa-apa. Dilanjut Mbak Laura. Oh iya, baik. Terima kasih banyak tadi Pak Egy pemaparannya. Untuk Bapak dan Ibu sekalian juga saya sudah share linknya untuk tadi Alibaba Cloud AI Challenge 2020 di chatnya Zoom ini, dan dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan juga boleh di-share di chat room-nya. Jadi nanti saat sebentar lagi kita akan masuk ke Q&A session. Bapak dan Ibu bisa share pertanyaannya di situ. Nah, ini sekedar info aja. Jadi tadi saya juga sudah share di chat untuk linknya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengikuti Global AI Innovation Challenge by Alibaba Cloud bisa langsung daftar di link berikut ini atau scan QR code juga. Lalu saya juga mau share sedikit lagi, karena kan saya melihat dari Bapak dan Ibu yang hadir ini banyak yang merupakan akademisi, baik itu mahasiswa maupun lecturer ya. Mungkin ada koleganya Dr. Lukas juga dari Unika Atmajaya. Jadi ini kita sekedar share aja. Jadi kita ada dari Alibaba Cloud sendiri ada program untuk students atau program untuk mahasiswa dan universitas. Jadi bisa langsung masuk ke alibabacloud.com lalu education. Jadi bagi para peserta yang mau join, silahkan klik join now, lalu nanti bisa dapat benefit-benefitnya seperti free cloud server, lalu juga ada free training and certification, dan ada benefit-benefit lainnya gitu. Jadi asalkan merupakan mahasiswa atau akademisi yang terakreditasi, langsung bisa menikmati benefit-benefit ini. Nanti akan saya share juga ke linknya. Oke. Lalu berikutnya kita akan langsung masuk ke Q&A atau sesi tanya jawab ya, Dr. Lukas, Pak Egy, dan Dr. Hamamriza. Ini kita ada pertanyaan dari Atina Ainun. Pertanyaannya adalah, langkah apa saja yang harus saya lakukan agar saya sebagai generasi bangsa dapat berpartisipasi untuk memajukan Indonesia, sehingga saya dapat memiliki kecerdasan AI, artificial yang berkarakter, dan saya dapat berguna menjadi negara dan bagi negara dan dapat menjadi kompetitif di dunia luar. Mungkin dari Dr. Hamamriza atau Dr. Lukas bisa bantu menjawab. Monggo Pak Hamam. Wah, semua kita kan adalah sumber daya manusia ya, yang maunya bisa bermanfaat bagi Indonesia. Ya, saya mungkin nanti biar Atina diajak oleh Pak Lukas masuk ke dalam asosiasi itu, biar digembleng nanti di asosiasi, di komunitas. Nanti bisa pakai platform Alibaba juga untuk mulai belajar kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial ini bukan untuk manusia, justru kita memberikan kecerdasan itu kepada mesin, ya, kepada mesin dengan kita mengajari
melalui algoritma, ya, cara prosedur untuk belajar. Makanya ada istilahnya machine learning. Ya, bagaimana cara mengajari mesin itu? Ya tentu saja dengan data. Ya, makanya saya suka menyebut ini antara AI dan big data ini mestinya adalah saudara kembar gitu. Karena AI itu tidak bisa berjalan sendiri gitu tanpa adanya data set yang dibangun untuk sebuah kecerdasan. Ya. Jadi dan sekarang untuk belajar AI ini, kecerdasan artifisial ini banyak sekali cara jalan untuk mendalami dan memahami gitu ya. Kalau mulai dari teorinya sampai kepada prakteknya dalam bentuk programming gitu, itu semua ada komunitas-komunitas. Apalagi kalau kita bergabung di dalam komunitas justru lebih cepat belajarnya itu biasanya, ya karena kita saling mengisi ya antara satu. Selain tentu saja pendidikan formal, kalau memang ingin mempelajari artificial intelligence itu secara formal, ya di bangku kuliah, ya bisa seperti itu. Tetapi sekarang pun misalnya di BPPT itu bukan hanya untuk orang elektro seperti saya dan Pak Lukas gitu, tetapi atau Pak Egi misalnya, tetapi untuk semua orang juga bisa mempelajari artificial intelligence ini. Karena AI ini adalah kecerdasan untuk berbagai hal yang dilakukan oleh manusia, yang tentu saja diharapkan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan tentu saja lebih memberikan kita kepada cara membuat keputusan yang baik, decision support system. Mungkin Pak Lukas bisa menambahi. Terima kasih Pak Hamam, pengantar yang bagus sekali. Jadi Mbak Atina kan appreciate bahwa meskipun masih muda gitu, tapi antusiasmenya tinggi dan sebetulnya saya nggak disebut ya bidang kuliahnya apa. Tapi sebetulnya seperti yang Pak Hamam tadi bilang, kecerdasan artifisial di masa depan itu sebetulnya tidak terkotak ya, tidak menjadi bidang tertentu, tidak harus dari bidang yang terkait teknologi saja, tapi justru memerlukan juga orang-orang dengan pengetahuan yang lain. Jadi ke depan yang diperlukan justru kolaborasi dan lintas disiplin gitu. Saat ini sebetulnya dalam pengembangan ekosistem kecerdasan artifisial di Indonesia yang kita butuhkan untuk teman-teman yang sudah belajar AI, justru sekarang saatnya belajar bidang lain. Seperti kami dalam konsorsium kemarin terpaksa crash course, belajar cepat untuk terkait kedokteran, istilah-istilah dokteran terkait COVID dan sebagainya kita harus belajar karena tanpa itu kita nggak bisa menerapkan pengetahuan kita jadi ya hanya mandek, hanya di teknologi saja, bukan menjadi teknologi yang diterapkan. Sementara itu sisi lain teman-teman di bidang apapun, di bidang pertanian, di bidang psikologi, ekonomi, pendidikan dan sebagainya sangat terbuka dan kami undang untuk bisa belajar bersama. Kalau kita bisa rekan-rekan dari bidang lain belajar misalnya pada level master atau tadi yang Pak Amam bilang bergabung aja dalam komunitas, kita bisa berdiskusi dan menemukan pemahaman baru, membangun kerjasama, menghasilkan karya, entah karya yang berupa produk ataupun jasa, bahkan juga mungkin bisa berupa rekomendasi kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk bisa digunakan lebih luas. Jadi percaya bahwa yang apapun yang Anda lakukan dalam bidang itu terus maju, tetapi memang yang tadi arahan dari Pak Hamam untuk bidang kecerdasan artifisial ini sebaiknya masuk dalam komunitas sehingga bisa mendengarkan lah dan bisa mendapat info-info terbaru, ya kan, apa saja yang sudah terjadi. Terus mungkin dalam diskusi itu juga beberapa yang mengulasnya sehingga mendapat insight tanpa kita harus membaca sendiri semua sumber-sumber informasi itu. Mungkin itu yang bisa kami jawab dulu, Mbak Tina. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahin sedikit lagi dari Pak Lukas tadi. Apa yang disampaikan Pak Lukas itu merupakan sebenarnya invitation kepada kita semua. Mau dari latar belakang apapun, ya, apakah kita itu biologis, belajarnya biologi, agroindustri misalnya, ini semua teman-teman BPPT alhamdulillah ini bergabung di acara webinar ini,
Laura, ya Pak Egi, ini dari BPPT ada Ya, Pak. dari bidang teknologi polimer, ada dari sumber daya manusia, ada yang dari sumber daya untuk remote sensing, ya ada ya banyak nih teman-teman di sini juga sampai kepada pelayanan. Jadi apapun latar belakang kita bisa ikut membantu membangun sebuah sistem cerdas yang membantu kita ya untuk membuat keputusan, decision support system. Dan inilah yang memang kita harapkan dari sebuah sistem cerdas itu. Artinya manusia yang kadang-kadang punya prone to error gitu ya, to human is error. Nah ini kalau kita melaksanakan kegiatan membuat keputusan berdasarkan data, itu pasti akan lebih baik lagi. Dan sistem AI inilah yang akan membantu kita membuat keputusan yang optimal. Kira-kira begitu yang bisa saya tambahi untuk semangat kita semua mendalami AI. Dan sekarang kami ini informasi juga ke Pak Lukas bahwa BPPT misalnya sangat mendorong semua pimpinannya, walaupun bukan orang elektro, tetapi ya harus memahami kecenderungan ini ya, perkembangan teknologi ini. Dan saya kira ini sangat baik platform untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hamam. Ya, terima kasih banyak Dr. Lukas dan Dr. Hamam. Dan tadi bagi para mahasiswa juga yang ingin belajar lebih lanjut mengenai cloud bisa langsung daftar yang tadi saya udah share juga Alibaba Cloud Education, karena kita juga banyak memberikan free training mengenai apa itu cloud computing dan bagaimana menerapkan cloud computing nantinya di era digitalisasi ini ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Endro. Pertanyaan adalah bagaimana sebaiknya untuk memulai menumbuhkan ketertarikan anak bangsa terhadap AI ini? Karena jujur seperti yang Pak Hamam Rizal tadi sampaikan, AI bukan hanya untuk anak elektro atau IT, tapi untuk segala jurusan. Ya. Karena algoritma dan coding itu menurut saya pribadi lumayan rumit. Ya, mungkin dari Dr. Hamam mau memberikan komentar. Ya, pada saat kita masuk ke teritori coding atau programming, pasti itu ada talent yang khusus untuk itu. Tetapi kan untuk menemukan sebuah solusi yang memiliki AI tersebut, itu adalah sebenarnya fungsi dari seorang business analis. Jadi selama kita mengerti apa yang dibutuhkan. Tadi kan saya mencontohkan dua hal yang sedang dikerjakan oleh BPPT, menggabungkan perekayasa dan peneliti yang terkait dengan tsunami, dengan kebakaran hutan dan lahan. Itu baru bidang kebencanaan saja. Saya belum cerita bahwa kita di BPPT juga sedang mengumpulkan nih data-data dari tanaman obat asli Indonesia. Apa gunanya kita mengajari sebuah sistem komputer dengan data-data dari tanaman obat? Kira-kira gimana? Ya, kalau kita adalah penggemar jamu, misalnya, tanaman obat itu adalah ingredient daripada jamu. Ya, untuk menemukan khasiat dari sebuah jamu, kita bisa mengajari sebuah sistem cerdas terkait dengan apa sih manfaatnya jahe merah, apa sih manfaatnya sambiloto, atau apa manfaatnya cordyceps misalnya. Tanaman-tanaman yang tumbuh di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai yang sudah kita kenal karena memang dari sononya itu adalah warisan ya, sebuah heritage gitu bagi kita. Tapi kalau kita mau mengembangkan, mengajari sebuah sistem untuk menemukan formula jamu yang baru dari pengetahuannya terhadap khasiat dari masing-masing tanaman itu akan menjadi luar biasa. Dan itulah yang membuat industri obat modern, Chinese traditional medicine,
itu begitu meledak. Kenapa? Bukan karena pengetahuan yang sudah terakumulasi sejak ribuan tahun, tetapi karena ada sistem cerdas yang membantu kita untuk menemukan khasiat dan berbagai manfaat dari jamu misalnya, ataupun Chinese traditional medicine itu. Itulah kenapa kita sekarang ingin mengkoleksi ribuan tanaman data mengenai tanaman obat. Selain itu kita juga ingin mengembangkan berbagai aplikasi untuk memprediksi misalnya bagaimana luas tanaman panen kita ataupun luas hasil dari yang kita sebut dengan smart farming itu ya Pak Lukas ya. Biasanya itu smart farming itu kan pupuknya dengan tanahnya, dengan tumbuhannya itu bisa diprediksi dengan sebuah kecerdasan artifisial. Ini akan menambah ini. Oleh karenanya sebenarnya di Alibaba Global AI Challenge itu saya ingin sekali melihat potensi anak-anak Indonesia ya, generasi mudanya, milenialsnya gitu ya, yang sudah dibekali dengan kreativitas ya, karena kita tidak kalah dengan negara-negara lain ya, untuk bisa mencoba ya membangun use case, kita sebut itu use case gitu, ataupun aplikasi di berbagai bidang, mau itu di pangan, mau itu di kesehatan, atau itu di bidang lingkungan, atau di bidang bisnis ataupun enterprise gitu. Ini nih semua bisa dilakukan ya. Dan kita pasti pengguna dari banyak aplikasi yang berkembang sekarang, mulai dari search engine sampai kepada e-commerce gitu ya. Itu semua sekarang diinjek dengan sebuah sistem cerdas. Sehingga bagi seorang Hamam untuk datang ke Alibaba dan ingin melakukan pembelian atau melaksanakan B2B transaction di situ, itu sudah ada kemampuan profiling daripada saya gitu, yang dikenali oleh sistem yang cerdas. Kira-kira itu ilustrasinya, ya. Mungkin Egy boleh menambahi untuk memberikan semangat lebih nih kepada, mungkin BPPT juga akan ikut ini nanti. Ya Pak Arif ya, Pak John. Boleh Pak, ikut Pak. Mantap. Ya terus terang sih kalau menambahkan dari Pak Hamam ya, terus terang saya tuh banyak lihat teman-teman saya itu yang yang banyak yang jago juga lah AI-nya. Jadi kalau misalnya saya punya teman yang jago, harusnya saya masih bisa punya lebih banyak teman lagi yang jago AI, Pak. Intinya sih itu. Jadi makanya tadi saya pas waktu ngomongin AI Challenge ini, saya berharap ada tim Indonesia itu yang bakal masuk lah ke tim Alibaba Cloud ini. Itu sih Pak, kalau harapan saya. Bagus sekali. Ya. Pak Indra kali mungkin harus mensosialisasinya ke ini Pak Indra. Disosialisasikan ke seluruh komunitas AI di ini supaya ikut dalam Alibaba Global Challenge ini ya. Kita bisa melihat kemampuan Indonesia secara global, apakah kita karena memang banyak tugas kita untuk membangun kompetensi AI bagi semua level ya. Tidak hanya dia berada di ujung AI itu ya, di ujung, tapi merupakan bagian daripada proses pembelajaran kita. Karena termasuk juga data science, kemudian Internet of Things, ini kan harus embedded ke dalam kurikulum dalam kita mengembangkan talenta Indonesia. Dan saya kira ini akan menjadi bagian penting, apalagi di tengah pandemi COVID ini menyadarkan kita bahwa
digitalisasi, anak-anak belajar dengan secara digital, menggunakan tools, kemudian talent dia untuk menjadi coder ataupun menjadi full stack programmer, itu kan muncul bila kita punya tantangan-tantangan ini. Saya kira gitu. Iya, baik. Terima kasih Dr. Hamam Riza untuk penjelasannya. Ya, dan memang sekali lagi karena juga kan sekarang ini era digitalisasi ya Pak, di mana teknologi dan AI itu semakin diperlukan gitu. Especially now di COVID ini ya, semakin lagi mungkin orang baru realize betapa pentingnya untuk teknologi diterapkan di segala sektor bisnis gitu supaya bisa mendukung pekerjaan dengan lebih baik. Teman-teman mungkin karena udah lewat dari waktunya juga, tadi dari Pak Lukas dari tim IAIS sudah share di grup di Zoom chat, kalau ingin dari Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan komunitas Indonesia AI Society bisa langsung hubungi Pak Lukas selaku Ketua IAIS. Ada nomornya, tadi beliau sudah sampaikan di Zoom chat, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum sempat kita bahas pada sore hari ini dari teman-teman, welcome untuk langsung tanya di grup komunitas tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Yang